Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didin Luliana, guru bahasa Inggris SMK Gajah Mada Banyuwangi, peserta Isjava Innovative Education Summit 2025. Bersama ini saya memilih topik penggunaan Canva untuk media pembelajaran, expression, asking and giving opinion. Dalam kesempatan ini, saya menggunakan aplikasi Canva untuk menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh siswa dan memiliki antarmuka yang friendly dan menarik, sehingga siswa tertarik untuk menambah minat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Our lesson today is asking and giving opinion. Expression of asking and giving opinion. Apa itu? Asking and giving opinion artinya menanyakan dan memberi pendapat. Tujuan penggunaan dalam materi ini adalah untuk meminta, merespon, dan memberi pendapat tentang suatu hal. Ada beberapa ungkapan atau expression yang bisa kita gunakan untuk meminta pendapat kepada orang lain. Di antaranya adalah, what do you think about? What do you reckon about? What are your views on? How do you feel about? What is your opinion of? Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita meminta pendapat kepada orang lain. Ungkapan selanjutnya adalah expression of giving opinion. Ungkapan memberikan pendapat kepada orang lain. Jadi setelah kita diminta berpendapat oleh orang lain, kita akan memberikan suatu tanggapan. Contoh diantaranya adalah I think, I reckon, for me, in my humble opinion, in my point of view. Nah, itu beberapa yang bisa kita gunakan ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain. Tidak hanya itu, kita bisa menggunakan kalimat yang lain. Contoh, personally I think, what I mean is, as I understand, to my mind, atau in my experience, atau according to me, dan masih banyak yang lain. Jadi, kita tidak terpaku dengan apa yang saya paparkan di sini. Jadi, masih banyak sekali expression atau ungkapan opinion yang lain. Untuk ungkapan selanjutnya adalah agreeing with an opinion. Jadi, setelah kita berpendapat, ada namanya pro dan kontra. Atau yang kita kenal dengan agree dan disagree. Jika kita agree atau setuju dalam pendapat tersebut, maka kita bisa menggunakan of course, I think so, I agree with this opinion, that's good point, I agree with what you saying, dan lain sebagainya. Apakah hanya ini? Tentu saja tidak. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang tidak saya paparkan di sini. Contoh, neither do I. Itu bisa kita gunakan ketika kita setuju. Apakah hanya itu? Tidak. Tentu saja ada yang lain. I think so too. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk kalimat atau ungkapan bahwasanya kita setuju dalam pendapat tersebut. Setelah agreeing with an opinion, maka kita juga harus mengenali disagree with an opinion. Kalimat ini atau ungkapan ini digunakan pada saat kita tidak setuju dengan pendapat seseorang. Contoh, I'm sorry, I don't agree with you. I don't agree with you. I don't believe that. I think you are wrong. Beberapa kalimat ini bisa kita ungkapkan ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain. Oke everyone, di part terakhir ini kita bisa menggunakan disagree and opinion. Jadi kita menggunakan ungkapan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Kita simak baik-baik ya. Look, I find beautiful shoes.
Which one? The blue one. What is your opinion about it? I'm sorry. I think it is out of style. I strongly believe that. Nah, kita ketahui ada ungkapan I'm sorry di situ. Jadi itu adalah ungkapan di mana dia mengungkapkan atau mengekspresikan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Begitu. Jadi dari awal sampai terakhir saya harap ini bisa dimengerti dengan baik. Okay, guys? I think that's all for today. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.